Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aldian Deni, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Konsumen. Dosen pengampu Primadi Prasetyo SEMSAK. Kepuasan konsumen. Pengertian kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya seseorang pelanggan. Jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Untuk menciptakan konsumen yang merasa puas, terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain pengaruh antara perusahaan dan konsumen menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, dan terciptanya loyalitas konsumen. Jenis-jenis kepuasan konsumen. A. Kepuasan fungsional merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Contohnya, karena makan membuat perut kita menjadi kenyang. B. Kepuasan psikologikal merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Contohnya, perasaan bangga karena mendapat pelayanan yang sangat istimewa dari sebuah rumah makan yang mewah. Pengukuran kepuasan konsumen. Sistem keluhan dan saran untuk mengidentifikasikan masalah, maka perusahaan harus mengumpulkan informasi langsung dari konsumen dengan cara menyediakan kotak saran. Informasi yang terkumpul untuk memberikan masukan bagi perusahaan. Survei kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan cara survei melalui pos surat, telepon, maupun wawancara pribadi. Dengan metode ini dapat menciptakan komunikasi dua arah dan menunjukkan perhatiannya kepada konsumen. Host solving. Metode ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan pesaing dan membandingkannya dengan perusahaan yang bersangkutan. Analisis kehilangan konsumen. Tingkat menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan konsumennya. Perusahaan seharusnya menganalisa dan memahami mengapa konsumen tersebut berhenti mengkonsumsi produk kita. Metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A.
pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan. B. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka mengharapkan satu atribut tertentu dan seberapa besar yang dirasakan. C. Responden diminta untuk merangking berbagai elemen penawaran berdasarkan pentingnya setiap elemen dan seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing. D. Responden diminta untuk menuliskan masalah yang mereka hadapi berkaitan penawaran dari perusahaan dan juga diminta menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran. Faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, yaitu dibagi menjadi 5 faktor. A. Kualitas produk. B. Kualitas pelayanan. C. Emosional. D. Harga. Dan E. Biaya. Ciri-ciri konsumen yang puas. Loyal terhadap produk. Konsumen yang puas cenderung loyal, di mana mereka akan membeli ulang dari produsen yang sama. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth communication yang bersifat positif, yaitu rekomendasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan perusahaan. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Ketika konsumen ingin membeli produk yang lain, maka perusahaan yang telah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan yang sangat penting. Macam-macam strategi. Ada 2 strategi yang menjadi dasar dalam menghadapi perilaku konsumen atau pelanggan, yaitu 1. Strategi menyerang. Caranya dengan iklan di media massa maupun spanduk, leaflet, atau billboard yang dipasang di lokasi strategis. Memberikan hadiah berupa servis gratis atau souvenir kecil kepada pelanggan lama yang dapat membawa beberapa pelanggan baru dalam jumlah pelanggan baru ditetapkan berdasarkan atas biaya untuk hadiah yang diberikan. 2. Strategi bertahan. Caranya dengan menyediakan beberapa fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan pelanggan. Memberikan souvenir kecil pada pelanggan setelah beberapa kali menggunakan layanan Anda. Mengirimkan kartu ucapan selamat pada hari-hari besar keagamaan bagi pelanggan setia.
yang telah menjadi pelanggan cukup lama. Pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen dibagi menjadi 4 faktor, yaitu 1 faktor budaya, 2 faktor sosial, 3 faktor pribadi, 4 faktor psikologis. 1 faktor budaya atau cultural factor. A. Budaya atau kultur. Budaya ini meliputi nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan yang menentukan kebutuhan, preferensi, dan perilaku seseorang secara keseluruhan. B. Subbudaya atau subkultur. Setiap budaya terdiri dari subkultur atau subbudaya yang lebih kecil. Setiap subkultur atau subbudaya memberikan identifikasi yang lebih spesifik pada setiap anggota masyarakatnya. C. Kelas sosial atau social class. Secara umum, orang-orang dari kelas yang sama akan memiliki minat, nilai, dan perilaku yang sama pula. Masyarakat kita pada umumnya diklasifikasikan menjadi 3 kelas sosial, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Konsumen pada kelas yang berbeda akan memiliki perilaku pembelian yang berbeda pula. Dua faktor sosial. A. Keluarga atau family. Keluarga memainkan peranan yang penting dalam membentuk preferensi atau kecenderungan, kebutuhan atau keinginan, dan perilaku seseorang, termasuk perilaku dalam berbelanja. Keluarga menawarkan sebuah lingkungan di mana seseorang berevolusi, membentuk karakter, dan memperoleh nilai-nilai pribadi. B. Kelompok referensi. Kelompok referensi ini dapat berupa teman dekat, kelompok kerja, tetangga, ataupun sekelompok orang yang berhubungan dengan kita. Dalam faktor sosial, kelompok referensi memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perilaku konsumen. C. Peran dan status sosial. Peranannya berbeda di dalam lingkungan dan kondisi yang berbeda pula. Peran orang tersebut akan berbeda di kantor kerja, di keluarga, di organisasi sosial, ataupun di klub. Para pemasar harus mencoba untuk memahami posisi individu dan perannya jauh sebelum peluncuran produk atau barangnya. Faktor pribadi. A. Usia dan tahapan siklus kehidupan. Pemasar dapat berkonsentrasi pada satu atau lebih dari tahapan siklus hidup sebagai target konsumennya. Pengguna produk
yang berbeda tergantung pada usia dan tahapan siklus hidup pembeli. B. Pekerjaan. Orang-orang cenderung membeli produk dan layanan yang mendukung profesi dan peran mereka di masyarakat. C. Keadaan ekonomi atau penghasilan. Orang-orang dengan pendapatan tinggi akan membeli produk mahal dan premium dibandingkan dengan orang-orang dari kelompok yang berpenghasilan menengah dan rendah. D. Gaya hidup. Seseorang yang tinggal di daerah mewah perlu mempertahankan status dan citranya. E. Kepribadian. Setiap individu memiliki ciri kepribadian khasnya sendiri yang mencerminkan perilaku pembelinya. 4. Faktor psikologis. Faktor psikologis dibagi menjadi 4 faktor, yaitu A. Faktor motivasi, B. Persepsi, C. Belajar dari pengalaman, D. Sikap dan keyakinan. Motivasi dalam perilaku konsumen. A. Motivasi positif. Menyangkut kebutuhan atau need, keinginan atau want, atau hasrat. Contoh, diskon, hadiah, pelayanan optimum. 2. Atau B. Motivasi negatif. Ketakutan atau fear, dan keengganan atau aversion. Contoh, standar pembelian dalam jangka atau batas waktu tertentu. Karakteristik perilaku konsumen. Karakteristik perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi 10 karakter, yaitu 1. Psikologi memainkan peran utama. 2. Pengaruh lingkungan. 3. Perilaku individu dan kelompok. 4. Kualitas barang dan jasa. 5. Perilaku konsumen mempengaruhi masyarakat. 6. Personalisasi lebih disukai. 7. Menginginkan kenyamanan. 8. Budaya perusahaan. 9. Pengetahuan adalah kekuatan. 10. Membuat tanpa menjual. Pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Pengertian kepribadian. Sebelum kita memasuki faktor kepribadian dalam perilaku konsumen, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kepribadian sendiri. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat
kewajiban, yaitu kualitas, sifat, pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang, dan perangai khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasar, dan kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengkonsumsi produk atau jasa tertentu. Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat dasar kepribadian. Sifat-sifat dasar kepribadian dapat kita bedakan menjadi 3 sifat, yaitu 1. Kepribadian mencerminkan perbedaan individu. 2. Kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. 3. Kepribadian dapat berubah. Teori kepribadian. Teori kepribadian dapat dibedakan menjadi 3 teori, yaitu 1. Teori Freud, atau teori ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari, terutama dorongan seksual dan dorongan biologis lainnya, merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. 2. Teori kepribadian Neo-Freud. Penganut Neo-Freud percaya bahwa hubungan sosial menjadi dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. 3. Teori sifat memfokuskan pada pengukuran kepribadian menurut karakteristik psikologis. Sifat didefinisikan sebagai cara yang khas dan relatif bertahan lama yang dapat membedakan seorang individu dari individu lainnya. Kepribadian dan memahami perbedaan konsumen terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Keinovatifan. Sifat kepribadian memberikan wawasan yang penting mengenai sifat dan batas-batas kesediaan konsumen untuk berinovasi. 2. Dogmatisme. Sebuah sifat kepribadian yang mengukur tingkat ketakutan atau tingkat kekakuan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik. Karakter sosial. Sifat kepribadian yang berkisar dari pengarahan diri sendiri dan pengarahan oleh orang lain. Jenis-jenis perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Konsumen rasional. Konsumen yang mengedepankan berbagai aspek konsumen secara umum, seperti kebutuhan utama, kebutuhan mendesak, dan kegunaan produk terhadap konsumen tersebut. 2. Konsumen irasional. Konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming potongan harga atau strategi marketing lainnya,
dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kegunaan produk tersebut bagi dirinya. Pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen. Satu, pendekatan marginal, utility atau kardinal. Pendekatan ini beranggapan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dengan satu satuan, misalnya uang. Tambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan jumlah barang yang dikonsumsi. Setiap penambahan satu unit barang yang dikonsumsi akan menambah kepuasan konsumen tersebut dalam jumlah tertentu. Dua, pendekatan indifference curve atau ordinat. Pendekatan kardinal terletak pada anggapan yang digunakan bahwa kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Tingkat kepuasan konsumen dengan menggunakan kurva indifference atau kurva yang menunjukkan tingkat kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Konsep perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Pada tahap pembelian, konsumen melakukan konsumsi. Dan pada tahap setelah pembelian, konsumen melakukan konsumsi atau penggunaan produk, evaluasi kinerja produk, dan akhirnya membuang produk setelah digunakan. Perilaku konsumen dan strategi. Perilaku konsumen terkait dengan strategi pemasaran, di mana pemasar harus mampu menyusun kriteria pembentukan segmen konsumen, kemudian melakukan pengelompokan dan penyusunan profil konsumen. Kemudian pemasar memilih salah satu segmen untuk dijadikan pasar sasaran. Setelah itu, pemasar menyusun dan mengimplementasikan strategi bauran pemasaran yang lengkap untuk segmen tersebut. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.